Ah, ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak sahabatku dan para pembarku semuanya yang terus mensupport dan mendukung channel Ki Ageng Kemudian. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai intro lagu awal, lagu dan lama ya gala-gala. Mudah-mudahan bisa menghibur para sahabatku dan para pembarku semuanya. Ini ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama ku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala kala-kalanya. Oh tiada terkira rindu segala kala-kalanya. Oh tiada terkira rindu segala kalanya. Oh tiada terkira rindu segala kala-kalanya. Sekali lagi terima kasih para sahabatku semuanya ya, dimanapun berada. Yang pastinya di dalam jalan kehidupan yang fana ini harus tetap semangat dan optimis agar apa yang dicita-citakannya dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetaplah berdoa agar harapan di dunia ini dapat dicapai dengan baik dan pastinya tanpa hambatan atau pemerintahan yang dihadapinya. Dan request lagu kali ini tentunya akan menjadikan sebuah kenangan indah bagi yang request lagu ini ya. Tetap semangat dalam kondisi apapun dan selalu bersyukur agar kehidupan yang dijalannya tetap berjalan dengan baik tanpa sebuah kesedihan yang nyata. Ku rindu gayamu ketika bercanda, tawa lepas renyah ceria. Ku rindu gayamu ketika bermanja, meluluhkan segenap jiwa. Ku rindu bagaimana engkau membujuk ketika ku merajuk. Ku rindu bagaimana kau mengasihi ketika ku bersedih. Kini ku telah kembali padamu kasih, setelah lama ditinggal pergi. Lama sudah ku menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala kala-kalanya. 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 Sekali lagi terima kasih buat para sahabatku dan para pembarku semuanya ya, dimanapun berada, yang pastinya selalu semangat di dalam menjalani sebuah aktivitasnya ya, baik di hari ini ataupun hari esok, dan pastinya dalam menghadapi dunia yang fana ini harus selalu mengutamakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap mendapat sebuah keberkahan dan kebahagiaan di hidupnya, dan jangan mudah putus asa di dalam menggapai sebuah tujuan dan cita-cita di dunia ini. Sahabatku semuanya tetap semangat, lagu gala-gala mudah-mudahan terhibur buat yang mendengarkannya. Ku rindu gayamu ketika bermanja, tawa lepas renyah ceria. Ku rindu gayamu ketika bermanja, meluluhkan segenap jiwa. Ku rindu bagaimana engkau membujuk ketika ku merajuk. Ku rindu bagaimana kau mengasihi ketika ku bersedih. Kini ku telah kembali padamu kasih, setelah lama ku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala kala-kalanya. 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 Terima kasih sahabatku semua. Ya, terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih yang telah mendengarkan ya. Lagu yang saya nyanyikan ya, lagu gala-gala, mudah-mudahan bisa menghibur para sahabatku semuanya. Dimana lagu gala-gala ini merupakan lagu dangdut lama yang benar-benar luar biasa ya. Mungkin punya kenangan terindah bagi yang
request lagu ini yang mungkin merindukan seseorang yang jauh di sana, atau mungkin punya kenangan tersendiri di masa mudanya waktu itu ya, sehingga memesan lagu ini. Dan pastinya sebuah cinta itu pasti akan ada sebuah kebahagiaan, ada pula sebuah kesedihan ya. Karena memang hidup di dunia ini tidak luput dari uji dan cobanya Allah Subhanahu wa taala, baik masalah cinta, harta, atau mungkin kedudukan. Pastinya akan mengalami sebuah keputusasaan ya jika tidak bisa menghadapinya dengan baik dan tidak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Namun bila kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan berdoa dan mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita, pasnya kehidupan yang dijalaninya pun akan mengalami sebuah kebahagiaan. Dan buat para sahabatku dan para penggemarku semuanya, mungkin dengan beberapa kasus ya tentang cinta yang patah hati, atau mungkin putus di tengah jalan ya, atau mungkin ditolak sebelum mengatakan sebuah cinta, tentunya itu liku-liku sebuah cinta harap diperhatikan dengan sebaik-baiknya ya. Dan bagi yang sudah punya pasangan, janganlah mencari yang lain ya, kecuali sudah putus atau mungkin sudah berpisah, silakan cari pengganti yang lain, atau mungkin bisa bersatu kembali. Itu tergantung bagaimana rasa cintanya kepada yang berpisah ya, masih adakah atau mungkin sudah hilang sama sekali sehingga ingin mencari yang lain. Namun yang jelas buat para sahabatku dan para penggemarku semuanya, untuk tetap menjaga kesetiaan dan ketulusan pada pasangannya masing-masing. Ya, meskipun godaan banyak yang menggoda ya di dunia yang fana ini, pastinya akan lebih tergoda dengan yang lebih wah ya dari pasangan kita. Namun itu janganlah tergoda, karena godaan itu hanya sesaat saja, dan bila kamu tergoda maka ia pun akan meninggalkannya. Itulah sebuah cinta, maka jangan sekali-kali tergoda oleh cinta yang lain, karena itu hanya sebuah halusinasi yang suatu waktu bisa ditinggalkannya kembali ya sahabatku semuanya. Untuk itulah buat para sahabatku, tetap semangat menjalani cinta yang sekarang, dan tetaplah menatap masa depannya lebih baik lagi ya, yang bagi yang sudah punya anak, untuk lebih mengutamakan masa depan anaknya, dan bagi yang sudah menjalani kehidupan rumah tangganya dan belum punya anak, mudah-mudahan cepat mendapatkan momongannya. Itu saja yang saya ulas ya dari lirik lagu Gala-Gala. Yang jelas makna dari Gala-Gala itu sebuah cinta yang menjadikan kenangan terindah dan menjadikan rindu berat dalam kehidupan yang nyata. Lalu bagaimana dengan FTV yang saya hadirkan ya? Ini lagunya bukan lagu ya, ini film yang saya ulas gimana ceritanya seorang cowok ya, cowok miskin ya, mungkin itu bertemu dengan cewek yang kaya raya, pastinya dengan cewek yang punya jabatan dan karir yang luar biasa. Lalu dengan cowok yang miskin itu mempunyai jabatan hanya sebagai pedagang keliling. Namun di perjalanan cintanya, cowok yang miskin tersebut menghadapi sebuah rintangan ya, dalam artian karena cewek yang kaya raya tersebut memang punya sifat yang bisa dibilang jutek dan cuek ya, tidak mau kenal dengan cowok yang baru dikenalnya. Namun sebenarnya cinta itu mulus saja, karena pada dasarnya cowok yang miskin tersebut memang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata ya, sehingga dia seharusnya berprestasi di universitas yang dia pada awalnya ingin kuliah. Namun karena biayanya tidak mampu, ia pun mengundurkan diri. Namun sebenarnya dengan mahasiswa yang cerdas seperti itu bisa mengajukan beasiswa sehingga biaya ditanggung oleh universitas. Namun apalah daya, mungkin karena dia tidak tahu bagaimana cara mendapatkan beasiswa, akhirnya cowok tersebut itu pun pulang ke kampungnya. Di saat pulang ke kampung itulah dia bertemu dengan seorang cewek yang cantik dan kaya raya ya, yang tugas di desa tersebut. Akhirnya perjalanan cintanya itu pun bisa dibilang mulus tidak mulus, karena pasti ada saingan yang dihadapinya.
Gimana sayang cowoknya? Ia dah anak dari kepala desa tersebut ya. Dan pastinya tahu sendirilah bagaimana jika mempunyai saingan berat, ya pastinya akan mengalami sedikit kesulitan. Namun ternyata keduanya masing-masing saling mencintai dan menyukai ya, dari dokter yang kerja di desa tersebut ya, cewek ya, dan dari cowok yang sebagai pedagang keliling tersebut. Akhirnya kedua orang tuanya itu pun ingin mengunjungi anaknya yang tugas di desa tersebut, dan kebetulan dia memang merupakan pemilik dari universitas tersebut dan ingin bertemu dengan cowok yang gagal kuliah lantaran tidak mampu biayanya. Akhirnya ia pun bertemu dengan anaknya dan bertemu dengan cowok desa tersebut. Ternyata cowok yang saling mencintai dengan anaknya cewek tersebut ya sudah saling mengenal dan saling mencintai. Akhirnya hubungan mereka pun direstui kedua orang tuanya. Tentunya ini sebuah ya pemaham bagi kita semua ya, bahwa cinta itu tidak dipaksa, dan pastinya harapan punya orang tua yang seperti itu ya, tidak mengikat cinta namun lebih mengutamakan anaknya untuk memilih cinta sejatinya masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan paham ya, dan jika tidak paham silahkan tonton sampai selesai. Sahabatku semua, jangan lupa like, subscribe, dan share. Aduh, maafin anak saya
suka begitu. Tapi syukur alhamdulillah Neng dokter teh bisa datang ke sini. Jauh-jauh ke kota. Bukan Neng. Ya Neng dokter Iren. Saya tuh di sini masih kelas, Pak. Saya masih dokter yang lagi praktek. Justru itu, Iren. Dokter di sini teh lagi gak enak badan, sakit, DBD, sekarang lagi dirawat di kota. Dibikin. Tapi ya urus waktu mah, Neng dokter Iren bisa bantuin suster di sini, di puskesmas maksudnya. Iya tuh, nah, Neng bisa lah. Kalau dari surat, Nggak ada. Nah, di saya ya. kalau saya harus bersih-bersih, harus Neng, biar Dadang yang nganterin. Iren teh belum punya pacar. Kalau dapat Iren apa-apa, ada banyak. Mudah-mudahan dokter Iren betah di desa ini lebih dari sebulan. ribet banget sih. Cuma dia aja harus pakai pantun. Baru cantik pisan euy. Bukan cuma cantik, tapi mulut. Biasanya juga pernah sesan. Udah jatuh sakit salah lagi. Bukan kamu yang kemarin yang rumahnya Pak Lurah? Nanti belum tunangin namanya. Saya buatin khusus buat tamu mah, gak ngerepotin, saya ikhlas. Apalagi kalau saya tunang. Iya, Tris. Pas banget gue lagi lapar. Pas beda mau makan. Halo sayang. Aku kangen banget sama kamu. Juga kangen banget sama kamu. Gak betah. Kamu lagi mana? Sayang. Berarti pokoknya bukan pacar. Aduh, enggak. Itu aku makan dulu ya. Saya. Masa iya sih Dadang bawa balik lagi? Nggak jelas banget. Mau dan katanya dibawa lagi. Udah makanya deh, mau cepet pisan. Mau jadi gedang kasar ubah. Memang dia gak suka. Belum pacar. Dadang kata hati aku bah. Kenapa ketawa ih? Dia ketawa kan. Udah tahu dokter Iren punya pacar. Kenapa kamu sakit hati? Kenapa tahu? Dadang kayak dokter Iren. Siapa mah? Katanya kan. Dokter Iren sudah punya pacar. Sebelum jalan kuning mah. Hanya milik Dadang seorang. Ya wae kamu mah. Si abang yang
berobat, Cek. Ya, saya juga meriang ini, Cek. Sama, periksa kolesterol. Alasan aja Bapak teh. Kalian teh mau aku laporin istri kalian. Gini ya Bu, saya teh perwakilan perempuan warga kampung sini, cuma mau menyampaikan pesan doang. Warga kampung sini teh merasa terganggu dengan kedatangannya Bu Dok. Itu sih saya nggak tahu, tanya aja ke soalnya langsung. Saya di sini cuma bertugas, nggak ada urusan sama cowok-cowok gitu. Bu Dokter, bentar dulu tuh, belum kelar ngomongnya. Cepet ke sana deh Bu, kan gitu nggak ada yang bisa nandingin kecantikan Mama. Ada juga yang nabrak tuh lu, bukan gue. Makanya jalan pakai mata. Jalan tuh pakai kaki, bukan pakai mata. Ama, es teh manis lah, yuk. Nah, gitu dong main teh kayak jual ngamak. Ciloknya nggak laku ya? Dia bilang aja beli. Bukan, Oh, pasti Ate kecapean habis nonton itu apa? Namanya bola. kan juga. Kalau bukan seperti apa dong? Amat teh tahu. Ate lagi mikirin Amat. Udah buruan nih, teh manis. Jangan bilang Ate lagi kesel sama kita. Ya, Kok tahu? nah tuh kan bener emang dokter. Tahu nggak? Warga semuanya cowok-cowok yang ada di sini itu semuanya pergi ke dokter. Yang pura-pura sakit, kan nggak ada teh anaknya Palura juga kayak ke dokter. Masa cewek jutek yang beli itu? Nah, itu Amat juga bingung. Tuh dokter apaan coba? Padahal ya, kalau misalnya sama Amat lebih. Tapi dokternya cepet-cepet aja tuh. Hari itu masakan, gua mah kakinya nggak kenapa-napa. Namanya aku tahu. Iya, belain dia tahu Iya, iya, sabar. Buru. Apaan sih nggak nyambung? Iya, lagi lu tau cepet-cepet dong, makanya lu lihat-lihat. Kan gue juga pengen bantuin. Jelas gue lagi jualan, gue minta tolong. Itu apaan sih? Kalau nggak ada dia, pasti sampai sekarang Dokter, ini gue punya bingkisan sebagai ucapan terima kasih karena dokter obatin gue. apa nih? Yaudah,
tadi lagi. Iya, terima kasih banyak Bu Dokter. Kalau nggak Bu Dokter, bagaimana nasib anak saya? Ini sekarang udah bisa pulang dirawat di rumah. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih. Dokter, saya tadi ke puskesmas katanya dokter. Tadi kebetulan dokter sama kamu. Saya mau ngajak kamu pulang. Asal kamu tahu ya, kamu tuh jangan ini jangan pada saya. Kang Dadang sehat. Sehat atau kamu yang sakit? Saya mau coba mau kasih tahu kalau mimpi tentang ketinggian nanti makin sakit. Cuma dari rumah ke puskesmas gimana? Biar aman, Neng. Ya. Lagi juga lagi si Andre. Kayaknya dia mau deketin si Bro. Andre, Iya, Neng. Dia itu tukang cilok satu-satunya di kampung ini. Dia itu ada satu satu, Neng. Frustasi. Dia itu gagal. kayaknya kamu pulang aja ya. Nggak bisa tuh. Jangan suka ada kalau kamu ya. Iya sayang, ambil dulu papa ya, biar kamu di rumah sakit nanti kok. Iya, iya Ma, kata papa. Dan sudah nggak betah banget di sini. Yang tahu saya dulu kata Genteng. Kamu diapain? Tinggal di sana apa? Bekas sapi langka. Udah. Jangan nanya dong, resep makanan. Apa? Cilok. Cuma gengsi kan mau nanya sama gue. Udah tanya aja lah. Aduh, apaan sih? Udah sana pergi. Gua turun. Yakin bisa turun? Emang bedanya apa? Jadi kalau cilok biasa itu cuma pakai sabun dan kalau penyedap. Nah kalau misalkan ini nggak pakai penyedap, pantesan sih kejadian kayak gini. Dokter ngajak, kapanpun dokter mau, nanti saya beliin ke Kang Andre. Neng, siapa yang mobil sih? Apa yang dokter yang minta? Saya akan nungguin. Yang surat dari kebutuhan belakang. Yakin? Yakin atuh. Emang apa sih?
juga malas maininnya. Belagu pisan tuh. Saya juga malas beli cilok kamu. Jangan, oh my god, gue. Enggak. Tiduran di depan saya. Lepasin aja kan? Ngerjain gue. Ada nih. Perut gue sakit banget. Udah nggak beres deh. Gue suruh dicilok, nanti gue sakit perut. Suruh dicilok, nanti gue sakit perut. Ya kan udah nggak apa-apa ya makan cilok. Gue sakit aja. Langsung jauh lagi. Mimpi, enggak. Gue numpang toilet dah. Udah aja lah. Ke toilet di rumah gua aja. Deket kok dari sini. Kalau nggak bisa sama gue, pas di toilet lu masih gue. Udah bagus gua tolongin. Mau enggak nih? Kalau nggak mau ya udah masih terserah aja. Aduh, aduh, sumpah. Tiga aja. Udah belakang ikut yang juga. Ya, Kira-kira mau. Alah, gelis pisan kan? Bu, saya di rumah toilet ya, Bu. ya tuh aku mah. Dokter kan manusia. Oh, minta maaf karena sekarang aku tahu gue tuh udah mendadak beli cilok gue. Ah, gue kasih bubuk cabai yang banyak supaya lo sakit perut. Ya bisa makasih sama lo. Lo kata-katain cilok gue makan nasi. Tapi ternyata lo bisa juga. Tiga lucu, tambah lucu, lucu. Lucu. Udah ngapain? Andre. Nanya, saya cara bacanya. Ya, sebentar saya bikin. Aku mau jadi terus sama Andre ya? Nah, dia kan nyebelin. Dia udah bikin Andre, saya akan balas. Sorry,
Jawab ini dong, nggak bisa. Bapak, Bapak, tolong, dokter tolong, nggak tahu ibu saya, pokoknya tolong diperiksa, saya nggak mau abu saya kenapa-napa, saya mau masuk air. Karena dari ibu saat ini, jadi ibu menghindari semua satu izin ya. Ibu saya kena tekanan darah tinggi. Ini semua besar. Ini obatnya, jangan minum ya bu. Ambu, Saya sama dokter Dre. ambu ngomong apaan sih? Udah ngapain manis dalam sama kamu? Beneran kan? Menurut kamu nih, mendingan kamu kok bisa iya sih? Enggak. Gue kabar ya? Gak apa-apa pak, saya aja. Sekarang saya mau pulang, ngambil barang di rumah. Udah kalau begitu mah, saya bikin surat keterangan ya. Kenapa sih di telepon gue? Gue tuh cuma mau bilang kalau gue lagi di kafe biasa. Waktu gue kan gak banyak. Oke, kan. Maafin aku nggak bisa ada membaca buat aku. Ati baru pulang? Ya. Oh, gimana sama dokter Iren? Udah gak deket lagi kan? Tahu sih ah. Udah, kamu pakai dokter Iren malah sih gue dulu. Mendingan Ate sama Alma. Cari Alma bakal setia sampai mati sama A. Ini ngaco aja, Mbak. Iya, Ate kalau mau nolak cintanya Alma begitu. Asal A tahu ya, cuma Allah yang bisa membolak-balikan perasaan manusia. Pokoknya Iren gak mau balik ke desa itu lagi. Iren gak mau selesai praktek di sana. Gak mau, Ma. Papa tidak setuju. Apapun alasan kamu, malam ini juga kamu harus kembali ke desa itu dan besok pagi kamu mulai praktek lagi. Kalau sikap semua dokter seperti kamu, banyak orang sakit yang menderita di sana. Mereka tuh membutuhkan kamu. Bisa banyak yang meninggal nanti. Papa kan tahu kalau anakmu itu sedang patah hati. Kok ngomongnya malah kayak gitu? Ma,
Tolong mama kasih pengertian ke Iren supaya dia lebih dewasa. Orang-orang tuh butuhkan dia, Ma. Awak tuh ngomong sama Awak terus nggak Sampai kapan pun juga Bono nggak mau pacaran sama lo. saya bukan menolak kamu ya, tapi saya malah bisa dibuat cinta. Saya nggak mau tahu ya. Kalau kamu masih deketin dokter Iren, saya akan bilang sama Abah untuk usir kalian dari kampung ini. Udah, lu tau apaan sih? Jalan lu tau apa? Dengar kamu Andre, saya lagi marah. Dokter Iren, dengar saya. Apa yang mau dengerin tuh. Halo, 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 Ma, halo. Iren, sepertinya usaha mama itu nggak sia-sia. Papa kayaknya berubah pikiran deh. Mau mutasi kamu ke kota. Iya, serius. Besok papa mau ngajak mama ke tempat kamu praktik. Sekarang papa ada urusan di sana. Tahu, udah. Yang penting besok mama sama papa ikut kamu. Andre,
mau nyampein sesuatu. Mama teh kasihan sama keluarganya Andre. Ya walaupun ini sebenarnya ngomongnya bikin sakit hati Bu Dokter. Cuma mau gimana lagi, Mama harus ngomong. Mendingan Bu Dokternya nggak usah dengerin Andre lagi atuh. Kan ada udah sama Andre bakal diusir dari desa ini. Kontak Andre kamu terus. Apa benar yang bernama Andre? Iya, Pak. Saya minta maaf. Lalu kamu nggak ngajukan beasiswa? Malah kamu pergi dari. Saya sebagai dekannya akan membiayai semua kuliah kamu sampai kamu lulus. Ternyata lo itu Gue nggak nyangka lagi kalau ternyata bokap lu tuh nyampe. Sekali lagi terima kasih para sahabatku dan para penggemarku semuanya ya yang terus mensaksikan dan menonton film FTV yang saya hadirkan di channel Ki Ageng Gamulyan. Dan pastinya sebuah film yang saya hadirkan bisa membuat wawasan bagi para sahabatku dan para penggemarku semuanya bagaimana menghadapi kehidupan dunia ini ya, terutama dalam masalah percintaan. Tentunya harus bisa lebih dewasa lagi, lebih tidak ya egois dalam mengetahui pasangannya masing-masing, dan pastinya harus bisa memahami sifat dan karakter dari pasangannya masing-masing. Karena jika memahami karakter dan sifat pasangannya masing-masing, tentunya itu akan membuat bahagia dan gembira bagi pasangan yang dicintainya. Namun jika tidak bisa memahami karakter dan sifat dari pasangan masing-masing, tentunya ini akan menjadi kesalahpahaman yang berujung dengan sebuah perpisahan ya, atau mungkin sering bertengkar dan tidak harmonis. Ya memang sebuah cinta itu memang kecocokan ya, karena terkadang jika tidak cocok pun biarpun memahami sifat dan karakternya masing-masing, tentu itu akan mengalami sebuah pertengkaran dan saling egois yang pada akhirnya terjadilah sebuah perpisahan. Namun buat tips buat sahabat-sahabatku semuanya, jika ingin melanggeng ya rumah tangganya ataupun cintanya yang sedang dijalaninya, harus lebih mengutamakan pengendalian diri ya, pengendalian diri dari masing-masing untuk tidak terlalu emosi dalam menjalani sebuah cintanya. Namun terkadang hal ini yang sulit dikendalikan sehingga terjadilah sebuah perpisahan. Harus satu mengalah, satu ya seperti itu. Jika yang satu marah, yang satu mengalah, ataupun sebaliknya. Jika kita marah, yang pasangan kita pun harus bisa mengalah. Mungkin seperti itulah yang bisa terjadi sebuah keharmonisan rumah tangganya. Namun sayangnya hal ini tidak dilakukan oleh pasangan masing-masing, sehingga jika marah, pasangan yang lain pun ikut marah, sehingga terjadilah sebuah pertengkaran, hingga terjadilah sebuah perpisahan dan perceraian. Namun terkadang setelah terjadinya perceraian itu akan terjadi penyesalan ya, karena mungkin sudah saya bilang
Nafsu amarah hanya sesaat saja yang menjadikan sebuah penyesalan pada akhirnya. Namun selagi masih punya napas dan badan, mungkin penyesalan itu bisa disesali, dalam artian bisa ya, agar dijadikan sebuah pengalaman untuk tidak mengulangi sebuah penyesalan ya, penyesalannya lagi dalam artian tidak mengalami kesalahan, tidak mengalami sebuah kesalahan kembali. Karena jika mengulangi sebuah kesalahan itu kembali pun akan terjadi sebuah penyesalan kedua kalinya. Tentunya hal ini yang harus diperhatikan buat para sahabatku dan para penggemarku semuanya, bahwa dalam menjalani sebuah cinta haruslah didasari sebuah ketulusan dan kesetiaan. Jangan lantas kita punya segala-galanya lantas kita tidak setia dan tulus. Atau mungkin sebaliknya, jika tidak punya apa-apa karena tidak ada ketulusan dan kesetiaan, maka yang tidak punya apa-apa disingkirkannya, mengganti pasangannya lebih baik lagi, dalam artian ekonominya lebih mumpuni ya. Tentunya ini pun harus dihilangkan sifat seperti ini, karena bagaimanapun juga rezeki sudah daya mengatur di Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam berumah tangga pasangan masing-masing rezeki seperti itu, takaran dari Allah seperti itu ya, dalam artian sudah ditentukan rezekinya, itu tetaplah harus disyukuri. Jangan karena tidak mensyukuri lantaran pasangannya disalahkan karena ekonominya tidak pernah meningkat. Tentunya ini sangat disayangkan jika dalam berumah tangga lebih mengutamakan materi. Meskipun materi memang sangat dibutuhkan, namun bukan berarti kita mempunyai ya, berkeinginan mempunyai materi yang lebih sehingga mengorbankan pasangannya yang dijadikan tumbal ya, dalam artian disingkirkannya demi mendapatkan pasangan yang lebih kaya lagi. Tentunya ini ya, mungkin sudah terjadi sebuah rumah tangga yang tidak harmonis. Namun ketahuilah, bila sebuah pasangan itu masih langgeng dan harmonis, tentunya harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dari pasangannya untuk sebaik-baiknya, terutama bagi laki-lakinya. Dan bagi yang ceweknya barangkali punya ya pekerjaan lain untuk menghasilkan, itu pun tetap harus menghormati suaminya. Itu juga suaminya harus bisa menafkahi lahir dan batinnya sang istri dengan sebaik-baiknya, dengan menyayangi dengan setulus hatinya, dan pastinya harus dengan cinta yang tulus dan setia ya, sahabatku semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya hadirkan ya. Bagi yang mau request lagu ataupun film, silakan kontak juga nomor di bawah ini ya. Ataupun bagi yang punya problem dan masalah berat lainnya, bisa kontak nomor di bawah ini. Yang pastinya kita akan selalu mendoakan yang terbaik buat para sahabatku dan para penggemarku semuanya, agar mendapatkan yang terbaik di kehidupan dunia yang fana ini. Dan selalulah bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan tetaplah istiqomah mendekatkan diri kepada Allah dalam hal pencapaian di dunia yang fana ini, agar mendapatkan sebuah kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia ataupun bahagia di dunia akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi para sahabatku dan para penggemarku semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.